Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SD kelas 6, SD Negeri Peleburan 1 Kota Semarang, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajaran 5 kali ini kita akan belajar mengenai IPS dan SPDP. Nah, tahukah kalian banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Nah, sebelum kita membahas tentang SEA Games, Pak Beni ingin membahas tentang kerjasama ASEAN. ASEAN itu merupakan perkumpulan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, ya. Untuk mempererat hubungan antar anggota ASEAN, maka dapat dibentuk dan diselenggarakan kerjasama. Nah, salah satu kerjasama itu adalah dalam bidang olahraga, yaitu dengan menyelenggarakan pesta olahraga yang disebut dengan SEA Games. Nah, SEA Games itu merupakan pesta olahraga yang diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, SEA Games itu merupakan event atau peristiwa 2 tahunan yang mempertemukan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, berbagai cabang olahraga itu dipertandingkan dalam pesta olahraga ini, mulai dari cabang-cabang yang juga dipertandingkan di Olimpiade atau bahkan cabang-cabang olahraga usulan tuan rumah yang tentu merupakan olahraga baru dan menjadi andalan tuan rumah. Banyak tujuan atas diselenggarakannya pesta olahraga tersebut. Nah, beberapa tujuan tersebut yaitu menjalin kerjasama, menyatukan pemahaman, dan mempererat hubungan antar negara di Asia Tenggara. Selain itu, penyelenggaraan SEA Games itu juga memberikan banyak manfaat atau banyak keuntungan dalam bidang ekonomi bagi tuan rumah. Karena banyak wisatawan berdatangan untuk menyaksikan perlombaan yang dipertandingkan. Nah, secara lebih rinci kita akan belajar mengetahui tujuan penyelenggaraan SEA Games. Yang pertama yaitu menarik investor mendatangi negara penyelenggara. Nah, kemudian menunjukkan keindahan sumber daya alam negara penyelenggara. Yang ketiga, menjadikan negara penyelenggara mempunyai fasilitas olahraga internasional. Anak-anak, kita tahu bahwa ketika kita, misalkan Indonesia, sebagai tuan rumah atau sebagai penyelenggara dalam acara SEA Games, tentu akan banyak menarik para pengunjung wisatawan dari mancanegara yang datang atau masuk ke Indonesia. Nah, mereka tujuannya ingin eh, mendatangi acara SEA Games tersebut. Selain itu, hal yang paling utama dalam bidang ekonomi adalah hal tersebut dapat menambah pemasukan Indonesia, yaitu berupa ekonominya akan meningkat dengan baik. Kemudian selain itu, para orang-orang asing tersebut akan melihat keindahan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, dari situ mungkin atau beberapa orang akan tertarik perhatiannya untuk menanamkan modal atau saham mereka di Indonesia. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi kita sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan SEA Games. Nah, SEA Games itu dilakukan secara 2 tahunan. Kemudian
Pada tahun 2011 Indonesia itu kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games yang ke-26. Nah, ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Nah, setelah sebelumnya di SEA Games pada tahun 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. Nah, terakhir kemarin tahun 2011. Nah, upacara pembukaan yang diselenggarakan secara spektakuler yang sangat hebat di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan untuk penutupannya itu di gedung bersejarah Benteng Kuto, Besak Fort. Kemudian Bumi Sriwijaya di Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games dan di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Gitu. Nah, untuk latihan evaluasi, anak-anak mengerjakan 5 soal ini dikerjakan di buku tugas tematik. Gitu ya. Selanjutnya, nah berhubungan dengan, SEA Games ya, negara-negara ASEAN, anak-anak pernah nggak melihat sebuah logo? Tahu nggak apa yang dimaksud dengan logo? Logo itu adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna atau arti yang digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, logo itu seringkali dijumpai dalam reklame ya, karena logo itu merupakan bagian dari reklame. Penggunaan logo itu sangat penting karena dapat digunakan untuk mengenalkan dan memasarkan produk sebuah perusahaan atau pengusaha. Nah, selain itu, logo itu merupakan identitas perusahaan atau produknya. Selain dimiliki oleh perusahaan atau orang yang berkecimpung dalam wirausaha, logo juga digunakan oleh lembaga atau organisasi seperti sekolah, kemudian kementerian, dan lain sebagainya. Nah, berhubungan membicarakan tentang logo, logo itu banyak digunakan oleh organisasi dan juga oleh wirausaha, seperti identitas perusahaan atau produknya. Penggunaan logo bagi seorang wirausaha itu sangat penting. Nah, fungsi logo itu apa sih? Yang pertama itu sebagai penanda jenis usaha. Anak-anak pasti akan tahu di sekitar kalian, contoh fotokopi. Nah, setiap fotokopi yang ada di sekitar kalian pasti memiliki logo atau lambang yang berbeda dengan sekitarnya. Atau logo rumah makan Padang ya, gambarnya rumah Padang seperti itu. Nah, hal itu fungsinya untuk apa? Sebagai ciri khas supaya orang itu mudah mengingat gitu sebagai identitas. Yang kedua itu pembeda antara usaha satu dengan yang lain. Misal makanan rumah Padang itu gambarnya rumah Gadang. Tentunya berbeda dengan logo misalkan apotek, gambarnya obat. Nah, itu sebagai identitas untuk membedakan tempat satu dengan tempat yang lain. Yang ketiga yaitu simbol, itu keunggulan dan kualitas usaha. Nah, berikut ini ada 5 contoh logo yang bisa anak-anak lihat. Dari pojok kiri atas yang berwarna biru tengah merah ini adalah logo ASEAN. Nah, logo ASEAN itu seperti ini. Di sebelah kanannya ini adalah logo apa? Logo PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Anak-anak tahu enggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari
Guru. Tanggal berapa? Ada yang ingat? Ya, peringatan Hari Guru itu diperingati setiap tanggal 25 November, gitu. Nah, selain logo PGRI, di sebelah kiri pojok bawah ini ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di tengah, logo Hari Anak Nasional. Ini Hari Anak Nasional 2015. Yang terakhir adalah logo Ketahanan Lingkungan. Nah, berhubung kita sudah belajar mengenai logo, anak-anak seperti biasa mengerjakan soal latihan 5 ini di buku tugas tematik. Sekarang kita akan beralih pada pembelajaran ke-6, yaitu pada mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Wirausaha. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak pernah mempelajari tentang kesuksesan seorang pengusaha, ya, dan bahkan pernah melakukan kegiatan wawancara dengan pengusaha yang ada di sekitarmu. Nah, kesuksesan yang diraih oleh pengusaha tidaklah didapatkan secara instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan membutuhkan perjuangan. Nah, selain itu, seorang wirausaha sukses itu dituntut untuk memiliki sikap saling menghormati dan saling menghargai. Dua sikap tersebut sangat penting untuk dimiliki setiap pengusaha demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan hidup di lingkungan sekitar. Nah, dua sikap tersebut, yaitu sikap saling menghormati dan saling menghargai, merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu pada sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh penerapan kedua sikap tersebut, yaitu menghargai usaha orang lain yang berbeda, tidak mengejek usaha orang lain, tidak bersikap sombong jika usaha kita sukses, menghormati karyawan yang bekerja untuk kita, menghargai dan menghormati pelanggan, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali untuk contoh-contoh atau pengaplikasian tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berhubungan kita sebagai wirausaha, ketika kita berkumpul dengan komunitas wirausaha, kemarin kita sudah mempelajari yang namanya formulir. Nah, di sini kita akan belajar tentang formulir dan kartu anggota. Nah, kalian tahu bahwa sekolah itu merupakan salah satu tempat yang kondusif untuk belajar. Di lingkungan sekolah itu terdapat banyak kegiatan dan organisasi. Ketika hendak mengikuti salah satu organisasi sekolah atau mengikuti kegiatan sekolah, tentu kita diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, misalkan menjadi anggota perpustakaan, menjadi anggota pramuka, menjadi anggota kelompok belajar, menjadi anggota ekstrakurikuler pencaksilat, menjadi anggota ekstrakurikuler bola voli, dan banyak kegiatan yang lain yang ada di sekolah. Nah, setelah kalian mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, maka kita akan dianggap sebagai anggota. Dan tentunya kita akan diberikan atau kita akan memiliki kartu keanggotaan. Nah, untuk mengisi identitas dalam kartu anggota, biasanya itu menggunakan data diri yang ada dalam formulir. Nah, data formulir kemarin kita sudah mempelajari. Contohnya isinya apa saja tentang data diri, nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, kartu anggota itu merupakan kartu identitas.
bahwa kita telah menjadi anggota. Nah, di dalam kartu anggota tersebut itu tercantum beberapa informasi tentang data diri. Melalui kartu anggota tersebut, orang lain akan mengetahui bahwa kita mengikuti tersebut atau bukti keanggotaan dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, anak-anak pasti mempunyai kartu pelajar, ya. Kalian bisa lihat pada kartu pelajar kalian. Itu artinya bahwa kalian menjadi anggota pelajar ya pada tingkat SD. Nah, pada kartu pelajar kalian pasti tentunya ada identitas. Di sebelah kiri atau kanan akan ada foto kalian yang kecil. Nah, di sebelah foto tersebut nanti ada keterangan nama, tempat tanggal lahir, agama, kemudian kelas atau alamat. Nah, itu sedikit data pribadi tentang diri sendiri kalian, seperti itu. Dari sini paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa japri lewat WhatsApp. Nah, sebagai bahan evaluasi bahasa Indonesia, anak-anak silahkan kerjakan 5 soal ini pada buku tugas tematik. Gitu ya. Besok Kamis dikumpulkan. Sekian dari Pak Beni. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi lebih mengenai pembelajaran 5 dan 6 ini, kita bisa melanjutkannya pada sesi WhatsApp grup tanya jawab. Demikian yang Pak Beni sampaikan. Pesan Pak Beni, kalian jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan, selalu gunakan masker, dan membawa hand sanitizer. Sekian dari Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.